Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan peningkatan kasus DBD atau demam berdarah dengue di lingkungan warga. Belum lama ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati bersama jajaran Dinkes, Garda Jumantik, dan media berkeliling wilayah RW 06 Cipete Utara, Jakarta Selatan dalam rangka melaksanakan gerakan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang. Adapun terkait jumlah kasus DBD di Jakarta terlihat naik dan Jakarta Barat menjadi kota tertinggi jumlah kasusnya. Salah satu penyebabnya karena kelembapan yang tinggi dan meningkatnya curah hujan, berpotensi pada peningkatan vektor penularan DBD, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Ani mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, namun tidak panik karena DBD dapat dicegah. Selain dengan gerakan PSN 3M+, kegiatan lain yang dapat mencegah perkembangbiakan dan gigitan nyamuk Aedes adalah pelibatan masyarakat melalui juru pemantau jentik atau jumantik di setiap RT atau RW di bawah koordinasi lurah. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk seperti lavender, sereh, jeruk nipis, dan lain-lain. Selain itu, mengupayakan ventilasi dan pencahayaan yang cukup dalam ruangan, menghindari kebiasaan menggantung pakaian, serta memakai lotion anti nyamuk yang dapat mencegah gigitan nyamuk dan melakukan fogging di daerah penularan. Inovasi lain yang dilakukan adalah meluncurkan produk inovasi bidang kesehatan, yaitu sistem DBD Claim, yang merupakan bentuk kerjasama antara BMKG dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. DBD Claim adalah program peringatan dini penyakit DBD berbasis iklim, yang menyediakan prediksi angka insiden DBD hingga 3 bulan ke depan dan prediksi kelembapan udara hingga 5 bulan ke depan di Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut, Ani menjelaskan infeksi pertama yang ditimbulkan apabila tertular DBD umumnya tidak disadari penderita, karena gejala yang tidak khas dan tidak membutuhkan perawatan. Saat seseorang terinfeksi ulang virus dengue, maka baru dikatakan mengalami penyakit demam berdarah dan gejala yang muncul menjadi lebih berat, hingga terjadi perdarahan dan pasien membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jika ditemukan gejala menyerupai DBD, Ani mengimbau agar warga segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus DBD di wilayah DKI Jakarta, Dinkes DKI Jakarta telah menyiapkan layanan kesehatan seperti melakukan penata laksanaan pasien DBD secara memadai di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan profesional, obat-obatan, dan pemeriksaan penunjang laboratorium yang diperlukan. Adapun layanan tersebut diberikan di 44 puskesmas kecamatan, 292 puskesmas pembantu, dan 31 rumah sakit umum daerah. Iya, kita bagi semua tim ke semua wilayah, dan kita memang concern khusus ke Cipete Utara karena di Cipete Utara kasusnya cukup tinggi gitu. Kalau kita lihat lingkungannya sebenarnya sudah cukup bagus dan bersih, tapi kasus DBD-nya relatif tinggi dibandingkan wilayah yang lain. Sebenarnya DBD itu udah kasus endemis ya, jadi setiap tahun ada kasusnya dengan pola yang relatif sama. Biasanya di akhir tahun sekitar Desember udah mulai naik sampai puncaknya sekitar bulan April Mei, karena mengikuti biasanya dengan iklim. Karena itu Dinkes bekerja sama dengan BMKG, kita punya DBD Claim. DBD Claim itu bisa memprediksi insiden rate demam berdarah dibandingkan dengan iklim, dibandingkan dengan curah hujan dan kelembaban udara. Selain itu, Ani melanjutkan ketersediaan tempat tidur bagi pasien juga disiapkan hingga pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi di RSUD bagi pasien yang membutuhkan rawat inap dan intervensi lanjutan. Sementara layanan ambulans rujukan di puskesmas kecamatan dan rumah sakit daerah, serta layanan ambulans gawat darurat dari PK3D Provinsi DKI Jakarta yang berjaga di area fasilitas umum wilayah DKI Jakarta dapat diakses masyarakat melalui 112 atau 119. Tim Eljan Media melaporkan.